Kayaknya udah cukup semua ya. Udah 100 orang udah. Nggak bakal bisa masuk lagi kan? Udah, Pak. 100 orang. Oke. Kita mulai aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di daerahnya sedang azan, mohon maaf. Ya bukan bermaksud untuk menginginkan azan ya. Karena di saya juga dikit lagi azan nih. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama kita tidak zoom lagi sekarang. Bukan zoom, ini Jumit ya. Terakhir kemarin zoom itu bahas tentang pengentrian data baru, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi karena ternyata pertanyaannya bukan masalah pembahasannya ya, pembahasannya bukan masalah entrian data baru gitu ya, jadi kemana-mana, tapi ya nggak masalah. Nah, sekarang kita fokuskan permasalahan kita adalah dengan penerbitan energi untuk PPG 2021 kemarin dan nah ini pembahasan tentang PPG 2022. Nah, kalau ada narasumbernya tapi ini. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hari ini masih diberikan kesehatan ya. Mas Iwan masih enak makan, Mas Agus masih enak makan. Alhamdulillah. Makan, ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala malapetaka dan dihindarkan dari virus baru ya. Sekarang udah mulai beredar virus baru di Jakarta. Dan juga dihindarkan dari semacam bencana alam ya. Karena kemarin di Banten habis gempa dan ya walaupun tidak terlalu ini tapi ada beberapa yang ini dan mudah-mudahan kalau ada teman-teman kita yang di daerah Banten Selatan sana terkena dampaknya ya mudah-mudahan diberikan kesabaran dan dimudahkan oleh Allah untuk recovery-nya. Dan salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembahasan kita saya bilang tadi kita akan bahas tentang penerbitan energi 2021 dan kalau ada Mas Danang, ini Mas Danang ada nggak Mas Danang? Ya. Mas Danang mana Mas Danang? Boys, ada ternyata udah nongol sekarang. Tadi nggak kelihatan kan ketutupan. Kita akan bahas tentang PPG 2022 ya, karena saya tidak begitu menguasai tentang alur PPG secara real karena memang tidak berkecimpung langsung walaupun hasil PPG-nya nanti datangnya ke tempat saya ya, maksudnya ke bagian saya, tapi untuk proses PPG-nya itu saya tidak begitu banyak terlibat ya, bahkan tidak terlibat sama sekali untuk proses perekrutan maupun proses PPG-nya. Nah, oleh karena itu nanti kita minta Mas Danang untuk memberikan sedikit penjelasan karena mungkin Mas Danang lebih paham dengan alur yang berlaku di daerah kabupaten kotanya ya, karena PPG sama semua prosesnya, jadi aturannya sama, jadi Mas Danang nanti bisa menjelaskan harus seperti apa. Oke, nah setelah itu nanti kita juga akan bahas kalau waktunya cukup tentang perbaikan-perbaikan yang dilakukan di Dapodik. Harus seperti apa perbaikan-perbaikannya jika data-data yang diperlukan untuk seleksi PPG 2022 ini agar bisa masuk dalam kriteria calon peserta. Ya, karena kan data itu diambilnya dari Dapodik. Nah, agar data-data kita ini bisa dinyatakan berhak untuk jadi nominatornya ya, walaupun belum tentu lulusnya ya, tapi jadi nominatornya itu harus bagaimana ya, karena di sana banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Saya masih belum tahu pasti apakah NUPTK akan digunakan sebagai syarat untuk PPG, peserta PPG atau tidak ya. Tapi kalau data valid harusnya harus ya, karena
model NIK itu kayaknya diperlukan ya agar datanya valid. Nah, untuk validasi itu seperti itu bagaimana? Nah, nanti mudah-mudahan ada di sini banyak teman-teman yang bisa menjelaskan. Nanti bisa ada Mas Agus, ada Mas Esman, ya, ada Mas Iwan. Ya, ini banyak orang-orang yang memang terlibat dalam dapodik. Oke, untuk selanjutnya ini untuk mungkin kalau untuk penerbitan NRG saya bisa jelaskan untuk prosesnya seperti apa. Karena ini banyak teman-teman kita yang yang PPG kemarin 2021 ini sudah nggak tahan untuk menerima NRG-nya karena dengan NRG ada harapan untuk terbit tunjangan profesinya, ya. Dan memang harusnya untuk PPG yang dalam jabatan, ingat PPG dalam jabatan bukan prajabatan ya, harusnya begitu lulus di bulan Desember, maka Januari itu harusnya sudah ada NRG-nya, atau setidaknya setelah telat itu Maret harus sudah ada NRG-nya. Nah, tetapi pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ini banyak sekali teman-teman kita ini yang terkendala penerbitan NRG gara-gara datanya. Ini kembali lagi ke data nih. Ya, ini banyak teman-teman kita yang dari dulu nih untuk data-data dapodiknya ini masih banyak yang mengabaikan gitu ya. Jadi banyak yang udahlah itu urusan operator sekolah, saya mah yang penting ngajar gitu ya. Enggak gitu ya. Karena kalau operator sekolahnya betul-betul memang teliti, betul-betul memang fokus mengerjakan dapodik, mungkin datanya bisa jadi bagus semua guru yang ada di sana. Tapi kalau operator sekolahnya itu operator yang dipekerjakan di banyak kegiatan di sekolah, tidak hanya nanganin dapodik, bisa jadi perhatian dia akan sedikit terabaikan untuk proses data-data detail tentang PTK. Karena ya sekali lagi data guru ya harusnya guru itulah, karena ya guru itu yang punya kepentingan untuk di berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Ya, ini berkali-kali saya katakan contoh yang paling banyak ini ya paling banyak memakan korban dari ketidaktelitian itu adalah P3K. Ya, P3K kemarin itu banyak sekali guru yang tidak bisa ikut daftar karena NIK-nya salah. Dan NIK salah itu dulu tidak pernah mau diperbaiki, tidak pernah melakukan verbal karena dianggap belum penting. Ya, tapi begitu kemarin daftar P3K harus menggunakan NIK, barulah sadar kalau NIK-nya penting di dapodik. Terus ada lagi yang tidak pernah mau membuka validasi datanya, ya, tidak pernah mau membuka validasi datanya, tidak pernah membuka info GTK-nya, sehingga pada saat data itu digunakan oleh GTK untuk proses rekrutmen, ternyata ada catatan di mana dia tidak terhitung 3 tahun. Padahal kalau seandainya dia terhitung 3 tahun berturut-turut, ya 3 tahun terakhir nih aktif mengajar, nah dia mungkin bisa dapat lupa saya namanya itu. Ya, dapat afirmasi. Afirmasi 35 tahun. Ya, atau afirmasi THK 2. Ya, karena THK 2 juga mensyaratkan guru itu aktif berturut-turut 3 tahun. Ya. Nah, kalau seandainya 3 tahun terakhir ya, bukan 3 tahun sebelumnya bukan tahun-tahun sebelumnya berturut-turut 3 tahun bukan, tapi 3 tahun terakhir. Nah, kalau saja masing-masing individu sudah mengecek datanya per semester, datanya per semester, mungkin itu tidak akan terjadi, ya. Jadi tidak akan kejadian di mana ada masa kerja dia hilang gara-gara tidak aktif di 1 semester. Ini jadi banyak yang menimpa teman-teman kita karena keacuhan gitu ya, pokoknya kecuekan lah, karena cuek dengan datanya, ya. Nah, oleh karena itu
Ayolah dari sekarang ya kita coba aware dengan data kita. Kalau males buka info GTK tiap minggu karena tidak ada tunjangannya, gitu misalnya, ya, maka lakukanlah 1 semester sekali. Kapan itu dilakukan? Lakukan jangan di akhir semester, karena kalau di akhir semester sulit untuk perbaikan nanti. Lakukan di pertengahan semester. Kapan? Misalnya April, ya, ceklah datanya tuh. Kalau belum benar, disuruh benerin. Itulah. Setelah operator bilang sudah dibenerin, sudah disinkron, ya cek lagi nanti. Di info GTK-nya seminggu kemudian sudah benar belum? Kalau masih ada yang masih salah segera. Nah ini, ayolah sekarang kita coba untuk aware dengan data kita. Ini untuk saran-saran untuk guru. Ya. Nah, kembali ke penerbitan energi. Saya belum sempat bikin presentasi, tapi saya ingin coba gambarkan datanya. Gimana ya? Oke, saya buat ini dulu deh. Saya pengen kasih gambaran. Saya bisa share screen ya? Oke. Iya, Bang. Oke. Lanjut. Baik, saya buka PowerPoint aja lah ya. Kurang lebih seperti inilah ya. Bentar. Kita ada data keluar ya, seperti ini ya. Ya, keluar, Bang. Oke. Keluar nggak, Pak? Oke, ini data guru PPG. Ada NUPTK 1, 2, 3, 4, 5. Nama aman sekolah sekolah negeri 1 ya. Ini data PPG. Terus ada juga data, ini data dapodiknya. Data dapodiknya, kasih data warna apa nih biar agak dikit beda. Gimana ganti warna ya? Kira biru. Ya, ini misalnya. Kelihatan nggak tulisannya? Data guru pada dapodik. Kelihatan. Jawabannya ini benar ganti warna aja, Pak, biar kelihatan. Kenapa? Kelihatan, tapi ganti warna putih. Oke, gini aja tuh biar kelihatan ya. Oke. Kayak kelihatan kan? Data guru dapodik. Nah, ini data guru pada dapodik, ini data guru pada PPG. Nah, data PPG ini ada 2 jenis. Ya, ini satu, yang keduanya begini. Ada orang yang tidak punya NUPTK. Bener nggak? Ya kan? Nah, syarat pemberian energi di aplikasi KSG itu adalah NUPTK. Jadi kalau ada guru yang kemarin PPG 2021 belum punya NUPTK, sudah bisa dipastikan energinya tidak bisa dibuat. Energinya tidak akan bisa dibuat. Kenapa? Karena dia belum punya NUPTK pada saat daftar PPG dulu. Contoh misalnya PPG yang tahun yang rekrutmennya seleksinya tahun 2019 ya. Yang banyak yang belum punya NUPTK kan? Mas Danang ya, betul ya? Iya, betul. Nah, itu kan banyak yang belum punya NUPTK. Nah, karena belum punya NUPTK, maka dia tidak ada ID tersendiri nih. Nah, lalu bagaimana? Nanti kita lewat dulu sebentar untuk yang belum punya NUPTK. Nah, kalau yang sudah punya NUPTK, kalau di daftar di daftar ini sudah punya NUPTK, pada saat daftar PPG-nya dulu dia sudah punya NUPTK, maka dia langsung bisa di-generate NRG-nya.
Oke, kita buatlah satu lagi di sini NRG, ya. Ini NRG. Nah, yang di sini deh. NRG warnanya yang lain, apa warnanya hijau, ya. Nah, ini, ya. Nah, kalau dia sudah punya NUPTK, dia akan langsung dibuatkan NRG. Nah, ini akan nyambung datanya dari data PPG. Nah, ini warnanya apa? Merah ya. Saya nggak ahli banget bikin presentasi masalah ini. Mana dia? Kelihatan. Kelihatan nggak garisnya? Kelihatan. Kelihatan, Bang. Ya, oke, kelihatan. Nah, ini ya. Kelihatan. Oke. Nah, ini nanti dia ini akan nyambung data PPG ini dengan data NRG ini dengan NUPTK. Tapi tidak hanya sekedar NUPTK. Jadi data PPG, NUPTK-nya harus sama dengan ya istilahnya datanya valid lah. NUPTK, nama, ya, tanggal lahir. Nah, itu harus sama. Nah, nanti keluarlah nanti NRG, gitu kan? Nah, data ini semua nanti akan disandingkan dengan datanya Dapodik. Sorry. Oke, data ini NUPTK ini akan disandingkan dengan Dapodik. Ketemu kan? Nah, tetapi di Dapodik ini harus sama antara data PPG dengan data Dapodik ini harus sama nih. Ya, harus sama. NUPTK-nya harus sama persis. Nggak boleh beda sama sekali. Ya, harus sama persis. Terus nama juga harus sama persis. Kalau di PPG ada gelar, maka di Dapodik pun harus ada gelar. Kalau di PPG ada namanya dipanjangin, maka di Dapodik pun harus namanya dipanjangin, ya. Nah, kalau ternyata ada ketidaksesuaian, misalnya namanya di sana aman, di sini juga aman, cuma aman yang di Dapodik misalnya pakai aman titik S misalnya, tapi di PPG namanya aman tok misalnya. Nah, bisa nggak valid nanti datanya suatu saat? Bisa, cuma pasti akan terhambat karena itu tetap harus dilakukan cross check mata. Jadi harus dikerjakan secara manual. Jadi tangan-tangan manusia yang situ yang harus bekerja, ya. Nah, kalau datanya banyak, ya tentunya akan lebih lama untuk koreksinya, gitu ya. Nah, ini kalau dia ketemu ada sama persis datanya dengan di Dapodik, maka dia akan klop langsung masuk. Data itu akan ada punya linknya, ya. Begitu linknya ketemu, nanti akan masuk ke dalam Simtun. Nah, Simtun di sini. Ini nanti akan masuk ke dalam Simtun. Data ini akan masuk dalam Simtun, data NRG-nya. Nah, nanti NRG ini pun akan di cross check juga melalui datanya lewat Dapodik. Ini KSK juga baca data Dapodik nih, jangan salah nih, ya. Ini akan disamakan nih. Jadi pada saat aplikasi KSG itu menggenerate, dia begitu digenerate, ya, NRG-nya jadi, maka hasil NRG tadi pun akan dicek ke Dapodik. Ada nggak di Dapodiknya? Oh, kalau ada ketemu NUPTK-nya, maka nanti dia baru akan masuk ke Simtun. Dari NRG nanti akan dikirim ke database-nya Simtun. Oh, ini Simtun ya, data guru di Simtun. Ya. Ini akan dikirim datanya ke Simtun. Gitu. Simtun juga nanti akan melakukan cross check datanya ini ke Dapodik. Dari Simtun pun akan melakukan cross check datanya ke Dapodik. Oleh karena itu ini semua harus ini kebalik. Ini akan masuk ke sini. Gitu ya. Nah, ini semua harus sama. Makanya saya selalu bilang konsisten, gitu ya. Selalu bilang konsisten. Jadi semua dimanapun data kita
Kita harus konsisten. Kalau namanya nazar di A, maka di B pun harus nazar. Di C harus nazar, di D juga harus nazar. Pada saat saya di Indonesia, nama saya Nazar. Maka pada saat pergi ke Malaysia, nama saya tetap Nazar. Pergi ke Belanda, ya tetap Nazar. Pergi ke Amerika, tetap Nazar. Lalu tinggal di Arab, ya tetap Nazar. Gitu. Jadi, itu konsisten. Ya, jadi harus konsisten. Jadi kalau seperti ini nih, begitu dicek semua, dia akan aman gitu. Ya. Nah, kalau sudah masuk SIMTUN, nanti ya tentu keluar di info GTK. Kalau sudah masuk SIMTUN, dia akan keluar ke info GTK. Tapi di info GTK pun itu sebenarnya ada nanti di tabel yang sebelah kanan, tanda kelulusan. Nah, itu adalah data yang belum diverifikasi. Itu data dari sini. Yang di info GTK sebelah kanan ada kan tuh data riwayat kelulusan ya, data kelulusan yang di sebelah kanan, bukan yang di tabel yang di tengah ya, yang sebelah kanan. Nah itu ngambilnya langsung dari sini. Jadi itu data yang belum diverifikasi, ya, itu data yang belum diverifikasi. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya energinya udah terbit belum? Nah kalau sudah ada di sini sudah terbit. Kalau dia ada di sebelah kanan berarti sudah terbit. Tapi kenapa kok di bagian yang bawah itu ya data kelulusan sertifikasi kok nggak keluar gitu? Nah itu berarti dia belum masuk SIMTUN. Belum masuk SIMTUN itu ada beberapa sebab. Yang pertama, dia belum punya energi, pasti tidak akan masuk SIMTUN. Yang kedua, sudah punya energi, tapi energinya terbitnya di tahun berjalan. Nah, itu pasti belum masuk SIMTUN. Cuma di sini ada contoh, kemarin tahun 2021 itu banyak lulusan PPG Prajabatan, ya, memang lulusnya udah lama, tapi diakui jadi gurunya baru tahun 2020. Lalu terverifikasi punya NUPTK di tahun 2021. Nah, terus terbitlah energinya di bulan April 2021. Nah, dia berharap di bulan Juli Desember bisa terima tunjangan profesi. Nah, ini nggak bisa. Ya, kalau terbitnya di 2021, maka di sini sudah ada nih. Di sini. Maka di info GTK bagian kanan dia sudah ada. Tapi di SIMTUN masih belum masuk. Kenapa? Karena berdasarkan amanat undang-undangnya, aturannya bukan undang-undang ya, aturannya itu PP 41 tahun 2009, ini belum bisa. Belum bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena NRG itu baru bisa dibayarkan tunjangannya tahun berikutnya. Di bulan Januari tahun berikutnya. Itu yang sudah dihitung untuk terima tunjangannya. Otomatis di SIMTUN masih belum masuk karena terbitnya di 2021. Nah, dia baru akan bisa diakui nanti energinya itu di tahun 2022. Kapan? Ya mulai dari sekarang. Ya. Tapi sekarang sudah bulan Januari. Energi saya belum keluar. Ya lihat di info GTK periode kapan. Gitu ya. Jadi lihat di periodenya. Kan di info GTK itu ada periodenya di atas. Periode kapan? Lah kalau periodenya masih bulan Juli Desember 2021, ya belum keluar. Kan belum periodenya. Kapan infonya? Ya belum, ntar. Ya. Tunggu. Jadi periode Januari-Juni 2022, info GTK-nya belum keluar. Kapan keluarnya? Perkiraan sekitar Februarian. Ya, entah awal, entah akhir. Pokoknya sekitar Februari. Ini bagi yang sudah punya NUPTK. Bagi yang sudah punya NUPTK. Lalu bagaimana kalau dia belum punya NUPTK? Nah, seperti data yang ini nih. Bagaimana nih? Dia belum punya NUPTK. Nah, kalau dia belum punya NUPTK, ya, kalau belum punya NUPTK, maka, nah, ini saya, ya. Nah, kalau dia belum punya NUPTK, maka NRG-nya belum bisa dibuat. Tapi Pak, data saya di Dapodik sudah punya NUPTK. Data saya di Dapodik sudah punya NUPTK. Ini ada datanya nih di Dapodik nih. Ya. Di Dapodik datanya sudah ada NUPTK-nya. Tidak ada NUPTK-nya. Cuma pada saat ikut PPJ dulu belum punya NUPTK. Bisa nggak aplikasi mendetek? Belum bisa.
Ya, aplikasi KSG belum bisa mendeteksi bahwa guru itu terdaftar di Dapodik. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar aplikasi KSG ini bisa bisa mendeteksi bahwa si guru aman ini benar sudah punya NUPTK? Maka kita lihat nih, kan di data PPG itu pasti ada NOPES, nomor peserta, ya kan? Nomor pesertanya kadang-kadang ada AS begini 1 2 3 4 5 6 misal. Karena ada yang aneh-aneh tuh ya. Terus ada nomor sertifikat, sertinya berapa nomornya, misalnya ya. Nah, data ini data PPG nih, ini data di sertifikat nih misalnya, data di sertifikatnya. Nanti ceklah realnya ya, ini data contohnya asal-asal aja dulu ya. Yang penting bisa dipahami, ini NOPES-nya ada nomor sertifikatnya ya. Nah, ini data PPG-nya. Ini pasti ada nih, nomor peserta pasti ada ya. Nomor serti pasti ada. Nomor sertifikat ya, nomor sertifikat itu yang di pojok atas kalau nggak salah ya, pojok atas kanan kalau nggak salah itu ya. Atau yang di tengah saya juga kurang paham benar tuh untuk sertifikatnya. Yang mana yang di ini? Yang pasti kalau memang ada kalau yang PPG Prajabatan kadang-kadang nomor pesertanya aneh-aneh. Ya, kadang-kadang. Nah, tapi kalau yang PPG dalam jabatan nomor pesertanya pasti standar. Pasti angka semua. Nah, itu dilihat nomor pesertanya ya. Yang PPG dalam jabatan pasti dilihat nomor pesertanya berapa, itu yang dientrikan. Jadi jangan pakai NIM. Ya, karena nomor peserta ada kalau untuk PPG dalam jabatan. Nah, ini dientrikan di dalam Dapodik. Jadi dua data ini ya, minimal kan data serdi kan riwayat sertifikasi di Dapodik itu kan banyak tuh. Nah, itu dientri semua tuh. Ya, dientrikan semua kolom-kolom yang diperlukan itu. Nah, ini harus dientrikan di Dapodik. Nah, nanti KSG itu akan membaca Dapodik, kemudian ya, dia juga akan membaca ke sini. Oh, ini nyebrang apa nih ya? Nyebrang. Lah. Ya, pokoknya beginilah. Jadi nanti dia di aplikasi KSG akan membaca Dapodik. Begitu ketemu ada di Dapodik nomor peserta, ini nomor pesertanya ketemu nih, ada yang punya nomor peserta, riwayat sertifikasinya ada ya. Begitu nomor pesertanya ketemu, maka dia akan melacak ke sini. Lacak ke data kelulusan. Di data kelulusan ada nggak nomor peserta ini? Namanya sama enggak? Tanggal lahirnya sama enggak? Ya, begitu ketemu ya, nomor pesertanya ada, namanya ada, tanggal lahirnya ada, maka dibuatkanlah NRG. Ya, begitu dibuatkan NRG, nanti hasilnya akan dimasukkan juga ke Simtun. Ya, setelah Simtun ngecek di Dapodiknya ada. Kenapa? Karena di sini pasti ketemu NUPTK-nya. Pada saat ketemu nomor pesertanya ketemu, maka ditemukan juga NUPTK. Maka di sini ketemu ada NUPTK-nya. Ya, nah, nanti data itulah akan dikirim ke Simtun. Gitu ya. Jadi kalau bagi yang belum punya NUPTK pada saat daftar PPG dulu, ini wajib diisi di Dapodik nih datanya nih. Ya, wajib diisi. Nah ini itu langkah pertama untuk yang tidak punya NUPTK pada saat ikut seleksi PPG. Nah, kalau sampai sekarang belum punya NUPTK, nggak bisa. Ya, ini saya lagi ajar bentar ya. Jadi kalau kalau di mana sampai saat ini kita belum punya NUPTK, maka NRG belum bisa dibuat sampai keluar NUPTK. Jadi pastikan guru tersebut punya NUPTK dan langsung valid di Dapodiknya. Cek di info GTK-nya sudah ada NUPTK-nya belum? Ya, cek NUPTK-nya sudah ada atau belum? Ya. Jadi kalau ngecek info GTK jangan langsung fokus ke sertifikasinya, jangan langsung fokus ke pencairannya, jangan juga gagap pada saat melihat keterangan tidak valid, tapi lihat dulu data-datanya.
NUPTK-nya sudah ada belum? Valid nggak tuh NUPTK-nya? Kalau NUPTK-nya tidak valid, lihat di Dapodiknya benar atau tidak. Ya, oke. Kalau sudah dia punya NUPTK sudah ketemu, maka keluar ke Simtun. Nah, tapi ternyata dia sudah entry di Dapodik. Tapi tetap aja datanya nggak ketemu nih. Data yang ini tetap aja nggak ketemu. Padahal di Dapodik sudah di entry sama persis. Nama tidak ada perbedaan, nomor rusak sudah dimasukkan gitu ya. Nah, tapi tetap tidak ketemu nih. Di Dapodiknya tidak ketemu sama sistem KSG-nya tidak ketemu. Orang ini datanya nih, ya. Bisa nggak begitu? Ya bisa saja, banyak itu ya kejadian seperti itu. Nah, langkah selanjutnya bagi yang seperti itu, ya, maka datang ke operator tunjangan. Ke operator KSG di Dinas Pendidikan. Ya, datang ke operator KSG di Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang. Untuk TK, SD, SMP datang ke kabupaten kota. Untuk SMA, SMK, dan SLB datang ke Dinas Provinsi. Ya, minta diajukan NRG-nya di aplikasi KSG. Siapkan scan ijazah, scan sertifikat, ya. Nah, itu scan-nya berwarna. Ya. Scan-nya berwarna. Jadi jangan scan hitam putih. Ya, scan sertifikat. Oke. Nah, berhubung kemarin banyak sekali sertifikat palsu yang digunakan pada saat pendaftaran P3K, maka mungkin cross check data sertifikat akan lebih lama nanti untuk proses pengecekannya, karena benar-benar harus kita cross check datanya ke yang mengeluarkan, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua tahapan yang harus dilalui untuk guru-guru yang ikut PPG pada saat dia daftar PPG dulu belum punya NUPTK. Yang pertama, entrian datanya harus lengkap di Dapodik, ya. Kalau sudah lengkap tidak juga keluar, maka langkah keduanya harus datangi ke Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan setempat, ya, agar bisa diproses energinya. Lalu sering ada pertanyaan, saya kemarin ikut PPG-nya di Jayapura, tapi sekarang saya sudah mengajar di Aceh. Apakah bisa energi saya keluar di Aceh? Ya bisa-bisa saja. Tinggal hubungi operator KSG yang ada di Aceh. Oke, untuk verifikasi data kelulusannya. Agar datanya bisa match, ketemu, dan dibuatkan energi. Dari energi nanti ketemu masuk Simtun. Simtun akan dicek validasinya, lah, baru keluar nanti SKTP-nya. Ya. Kurang lebih begitu untuk prosedur penerbitan NRG. Dan sekali lagi, ya, NRG baru akan keluar di info GTK. NRG baru yang ikut PPG tahun 2021 akan keluar di info GTK di tahun 2022 ini. Ya, info GTK yang baru nanti, ya, sekitaran bulan Februari. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk uraian penerbitan energi. Yang selanjutnya jangan banyak-banyak pertanyaan karena nanti juga akan kita bahas tentang PPG yang 2022. Ini sudah hampir, saya makan waktu cukup lama ini, ya, hampir setengah jam lebih, sedikit ngomong sedikit aja. Oke, Mas Danang untuk ininya siap-siap